Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitara ini. Amin. Sebelum kita lanjut, insyaallah kita baca lagi ya. Lama putus hampir sebulan. Lebih, insyaallah. Masih ingat kan iramanya? Iramanya terserah Pak, iramanya boleh. Boleh pilih masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi faqana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullun muttaba lutu wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada su'aibu harunu wa musa wal yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'waiya alaihimus salatu wassalamu wa alihim nadamatil ayamu wal malakul ladzi bila abin wa la aqlam syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhumu jibrilu mikalu israfilu izrailu mukarnakiru wa raqibun wa kadha atidu malikun warid wa nutahda arba'atun min kutubin tafsiluha tauratu Musa bil huda tanziluha zaburu Dawud wa injilun ala Isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma atabihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab
khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafil yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah Halimatus Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Itu dulunya. Terakhir ada ingat sampai mana terakhir pembahasan kita? Sampai nasabnya Rasulullah ya? Ya enggak? Sampai bapaknya Rasulullah, sampai ke Nabi Ibrahim. Ya enggak? Yang terakhir. Ya, sampai ke nasabnya Rasulullah enggak? Hah? Sudah kan? Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdi Manafin yantasib. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itulah nasabnya. Ini nasab yang mulia, bahkan termulia di antara yang mulia. Sekarang kita masuk kepada ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musannif mengatakan wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah. Ibunda Nabi adalah Aminah Az-Zuhriyah. Jadi nasab Nabi dari segi ibu adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Masih ingat nasab Nabi dari segi bapak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kakek yang keenam namanya Kilab dari segi bapak. Rasulullah, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab. Nasab Nabi ini nasab bapak Nabi dengan nasab ibu Nabi berjumpa di Kilab. Saya ingat lagi, ulang lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kakek yang keenam. Dari segi ibunda Nabi, Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Ini di mana yang lain ya, bukan yang di segi bapak ibu, yang lain orangnya. Bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu dari jalur ibu Nabi, Kilab ini kakek yang kelima. Jalur bapak, Kilab kakek yang ke-6, berjumpa di Kilab. Jadi Kilab di sini adalah Kilab yang di sana. Ya. Kilab di sini ada Kilab yang di sana. Kilab memiliki dua orang, anak, satu Qusay, satu Zuhrah. Ya, dari Zuhrah turun sampai ibunda Nabi, dari Qusay turun sampai bapak Nabi. Dan nasab orang tua Nabi berjumpa di kakek Nabi yang namanya Kilab. Siapa nama ibunda Nabi? Nama ibunda Nabi adalah Aminah. Ya, Az-Zuhriyah itu adalah kabilahnya. Dari suku Zuhri, dari bin Zuhrah bin Kilab. Disebut suku Zuhri, Az-Zuhriyah. Ya. Aminah binti Wahab. Nah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Pak. Ya. Perempuan pilihan ya, yang Allah titipkan di rahimnya manusia paling mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah melihat tanda-tanda itu dari kehamilannya ya.
Kemudian melihat ketika Nabi SAW baru lahir keluar dari perut ibunya, nazala sahabatun fawayabathu, datang turun awan, kemudian awan tadi meliputi dia, menyelimuti Rasulullah SAW, dan ada suara tufu bihi masyariqal ardi wa magharibaha, bawa bayi ini untuk keliling barat dan timur, dibawa keliling dunia. Supaya apa? Supaya seluruh dunia tahu, liya'rifu ismahu wa na'tahu wa sifatahu. Supaya seluruh dunia tahu siapa nama bayi ini, sifatnya, karakternya. Dan berikanlah kepada bayi ini suara-suara, ya. Ini riwayat di kitab Dalailun Nubuwah. Kitab Dalailun Nubuwah tulis riwayat tentang Nabi SAW ketika lahir. Panjang, saya nggak hafal betul Pak ya. Wa'atuhu khuluqa Adam, berikan dia akhlaknya Nabi, bentuk fisiknya Nabi Adam, akhlaknya bagi Nabi Adam alaihissalam, ya. Wa suja'atan Nuh, keberanian Nabi Nuh. Wahil mata Ismail, dan kelembutannya Nabi Ismail. Bukan, wastislamah Ismail, dan sifat penyerahan dirinya Nabi Ismail. Wa sabr Ayub, dan sabarnya Nabi Ayub. Walahna Dawud, dan bagus suaranya Nabi Dawud. Wa syiddata Musa, ketegasan Nabi Musa. Wa hubba Daniel, kecintaannya Nabi Daniel. Wa waqara Nabi siapa? Wa waqara Yaqub, kan, ya. Dan ketenangan Nabi Yaqub. Sampai seluruh Nabi disebutkan, sifat-sifat Nabi yang terdahulu disebutkan. Terakhir apa? Wahmisuhu fi akhlaqin nabiyyin, dan celupkanlah bayi ini ke dalam akhlaknya para Nabi. Seluruh akhlak para Nabi masuk dalam bayi ini. Maka dia Jami'ul Khisal. Nabi itu adalah kumpulan dari semua akhlak para Nabi ada pada diri Nabi SAW. Nah, itu cerita murid Nabi ya, lewat ya. Tentang ibunda Nabi SAW, namanya Aminah. Jadi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Orang tua bapak dia meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Jadi mengatakan 6 bulan dalam kandungan Nabi sudah meninggal. Ya, orang tua sudah meninggal dunia. Jadi lahir dalam keadaan yatim, tak jumpa bapak ya. Sedangkan ibunda Nabi SAW hanya sampai Nabi umur 6 tahun. Dari lahir sampai Nabi berumur 6 tahun. Nabi umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lengkap, yatim piatu di umur 6 tahun. Sebelum lahir Nabi sudah yatim, ibunya sampai dia umur 6 tahun. Ya Allah. Ya. Jadi seluruh penderitaan telah Nabi alami ya, telah Nabi alami. Kemudian ketika Nabi lahir, orang Arab ini punya kebiasaan bayi-bayi ini disusui dengan wanita-wanita Arab pegunungan. Kenapa? Karena satu, bahasa mereka lebih murni, sehingga bayi ini tumbuh dengan bahasa Arab yang murni. Nah, satu lagi juga mungkin kadar susu mereka lebih bagus karena daerah gunung, daerah tidak banyak, tetap di kota, ya, makanannya masih alami semua. Ya. Jadi itu kebiasaan orang Arab, ada bayi itu disusukan sama ibu susu. Maka Nabi SAW ketika baru lahir dibawa oleh Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, yang menyusuinya adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya. Namanya Halimah binti Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib dari suku Sa'ad. Suku Sa'ad. Mereka disebut Halimah As-Sa'diyah. Dia ini termasuk orang yang tinggal di pegunungan. Badui, Arab Badui. Di dalam sejarah yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa orang Pak? 3 orang. Ibu susu Nabi. Satu ibu kandungnya siapa? Aminah Az-Zuhriyah. Yang kedua Halimah Sa'diyah. Ini yang lama nih,
yang lama sampai umur 4 tahun. Ya, di rumah Halimah. Nabi dibawa ke daerah Taif ya untuk disusuin, paling pulang sebentar balik ke Taif, tapi umur 4 tahun betul-betul dipulang ke ibunya. Ya. Sampai Nabi baru 4 tahun baru dipulangkan ke ibunya. Hanya 2 tahun sama ibunya meninggal dunia. Itu Halimah As-Sa'diyah. Kita kasih kisah sedikitnya. Yang ketiga adalah Thuwaibah. Thuwaibah Al-Aslami. Dia ini adalah hamba saya perempuannya Abu Lahab. Hamba saya perempuannya Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi. Ketika Nabi lahir, ini Abu Lahab begitu senang, gembira, sehingga disuruh Thuwaibah susuin dia. Maka 3 ibu susu Nabi, ya, ibu kandungnya dan 2 ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Thuwaibah. Ya. Itu 3 perempuan yang beruntung, Pak. 3 perempuan yang beruntung. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini, dia ini orang dari suku Sa'ad, ya. Orang miskin, dari keluarga yang miskin. Dia punya kambing sakit-sakitan. Susu gak banyak, daging gak banyak, terus kambing itu. Kemudian beliau sendiri pun susunya gak banyak. Halimah ini punya unta yang lambat betul jalannya. Sehingga orang Arab pegunungan itu kalau datang ke Makkah, ya, datang berangkat sama-sama, yang paling saat terakhir sampai di Makkah Halimah. Karena dia naik unta yang lambat betul. Sehingga orang-orang sudah pada dapat anak susuan, ya, maka dia datang, lah habis anak susuan tadi. Orang-orang tidak mengambil jasad Muhammad SAW, enggak mau, tak mau menyusui. Kenapa? Mereka beranggapan yatim. Bapak enggak ada. Kalau bapak enggak ada, sedikit sennya, tak ada sen. Kami ini menyusui karena digaji. Kami ingin gaji yang besar. Maka mereka berebut untuk menyusui anak orang kaya. Maka tak ada yang mau untuk mengambil jasadnya Rasulullah. Maksudnya itu mengambil Nabi sebagai anak susunya. Terakhir Halimah datang terlambat. Halimah datang. Itu yang ada cuman. Kalau Halimah enggak apalah. Aku ambil. Ya, di gendongnya, dibawanya Nabi. Maka ketika saat dia mengambil jasadnya Rasul, jasad Nabi SAW, langsung keberkahan dalam hidupnya. Diletakkan ke dadanya, langsung banyak susunya. Sehingga anak dia kandung, yaitu saudara susu Nabi, pun dapat keberkahannya. Kemudian unta yang dia kendarai yang lemah itu cepat, sehingga berangkat dari Makkah pulang kampung paling terakhir sampai paling awal. Sampai di kampung paling awal. Dipacui semua, disalib semua. Dan kambing-kambing yang ada di kampung gemuk-gemuk. Susunya banyak-banyak. Kebunnya subur. Kehidupan yang penuh berkah semua. Semua penyakit yang dia derita semua sembuh. Selama itu baru mengambil jasadnya Nabi, berkah hidupnya. Apalagi mengambil sunnahnya Nabi, arahan Nabi, ajaran Nabi. Baru mengambil jasad Nabi sudah berkah hidup itu. Halimah As-Sa'diyah. Nabi tinggal di rumah beliau 4 tahun. Nabi tinggal di situ berapa? 4 tahun. Setelah itu dikembalikan ke ibunya. Dan bagaimana Halimah ini ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika umur 40 tahun Nabi, dia masih hidup, ya. Dan alhamdulillah dia sempat beriman dengan Nabi. Datang ke Makkah beriman dan datang lagi ke Madinah. Ya, pertama di Mekah beriman, kemudian ikut Nabi berhijrah ke Madinah, meninggal di Madinah Munawwarah. Dia dan bapaknya dan bapak susu Nabi, siapa namanya? Suaminya namanya adalah Haris bin Abdul Uzza. Haris bin Abdul Uzza. Haris beriman juga. Jadi ibu susu Nabi, bapak susu Nabi juga beriman. Alhamdulillah, ya. Halimah As-Sa'diyah. Maka kita juga menghormati beliau supaya kita menghormati keluarga Nabi, ya. Dia yang telah menyusukan Nabi SAW. Jadi dia datang ke Mekah pada tahun Nabi datang
ke Hunain pada 8 Hijriah. Di Ji'irana dia berjumpa dengan suatu tempat di Mekah, Ji'irana. Kalau umrah pernah nanti dibawa ya ke tempat miqat Ji'irana. Nah, ketika itu Nabi di situ, Nabi berjumpa, maka Halimah datang ke situ. Ya, maka ketika datangnya Halimah, Nabi mengikramnya, memuliakannya. Nabi bentangkan selendang Nabi untuk didudukinya. Ini ibu dia, ini ibu dia. Maka Nabi menghormati beliau betul. Dan dia meninggal di Madinah Munawwarah dan dikuburkan di Baqi'. Kuburkan di Baqi'. Oke. Dan mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Lahir Nabi di Mekah dan wafat Nabi di Madinah. Ini perlu kita ketahui ya, anak-anak kecil perlu tahu semua nih. Di mana Nabi lahir? Di Mekah. Mesti tahu, Nabi lahir di Mekah. Dan Nabi meninggal di Madinah Munawwarah. Kapan Nabi lahir? Pendapat yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Waktu itu bertepatan, kalau dihitung dengan kalender kita, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Tahun gajah tahu kan? Karena ada pada tahun itu pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Memang ada pendapat lain yang ada yang mengatakan tidak, bukan tanggal itu. Nah, tapi itu yang masyhur, Pak ya. Kita enggak ada masalah berbeda pendapat antara ulama tarikh. Ya. Tapi sepakat mereka Nabi lahir pada hari Senin. Ya, Nabi lahir pada hari Senin. Adapun tanggalnya ikhtilaf. Harinya sepakat, itu hari Senin. Dan bulan Rabiul Awal juga. Dan Nabi SAW meninggal di Madinah Munawwarah. Ya, di Madinah Munawwarah yang sekarang ini Nabi dikuburkan di kamar Ibunda Aisyah. Yang kita ziarah ke sana ya. Orang yang haji dan umrah pasti akan pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Itulah tempat Nabi meninggal. Sesungguhnya para nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal, di situ kuburannya. Itu kamar Ibunda Aisyah itu. Di Madinah Munawwarah. Nah, Madinah ini namanya dulu Yathrib, gelap. Ketika datang Nabi jadi bersinar-sinar. Maka disebut Madinah Munawwarah, yang bersinar-sinar, yang bercahaya. Kapan Nabi SAW wafat? Hari yang sama, hari Senin. Ya, waktu duha, waktu pagi. Nabi wafat pada hari Senin, tanggal yang sama juga, 12 Rabiul Awal. Tahun? Bukan, itu lahirnya. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi SAW wafat pada hari Senin, waktu pagi, waktu duha. Kemudian pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Begitu wafat Nabi, maka para sahabat kesedihan kan? Karena belum pernah ditimpa dengan musibah sebesar itu. Tidak pernah ada pengalaman sebelumnya umat ditinggal kematian Nabi bagi para sahabatnya. Kalau ditinggal istri banyak, ditinggal anak banyak, ditinggal bapak banyak, tapi ditinggal Nabi belum pernah kejadian. Maka sahabat kebingungan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang bilang mau mati aku penggal kepala dia. Tak terima dia. Para sahabat meninggal, Muhammad telah mati, aku temas kepala dia. Tak terima. Kenapa? Muhammad hanya sebentar aja untuk berjumpa dengan Tuhannya, seperti Nabi Musa 40 hari berjumpa dengan Tuhannya. Wah, itu kata dia. Tak terima. Sayyidina Utsman diam. Sayyidina Utsman diam. Tak ngomong apa-apa. Tak bisa ngomong. Sayyidina Ali kayak patung. Tak bergerak. Saking sedihnya. Orang yang begitu kuat imannya, Pak ya. Nah, maka satu orang sahabat yang tegar, ya, yang mampu menenangkan seluruh sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dia khutbah dengan para sahabat, siapa yang menyembah Muhammad maka ketahuilah Muhammad
Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Faman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup, tak pernah mati. Allahu Akbar. Ditegarkan hati para sahabat oleh khutbahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kebingungan, kesedihan. Badinah, Masya Allah, itulah ada yang mengatakan ketika Nabi meninggal dunia kami merasakan suasana Madinah gelap seperti sebelum Nabi datang. Seperti sebelum Nabi datang, Yathrib. Ya. Allahu Akbar. Maka kata para sahabat, tidak ada kesedihan yang lebih besar ketimbang kesedihannya para sahabat di hari Nabi meninggal dunia. Jadi kalau Bapak sedih hari ini, Bapak dapat musibah hari ini, musibah besar bagaimanapun, untuk mengobati kesedihan kita, bayangkan sedihnya sahabat di hari Nabi meninggal dunia. Maka sedih kita semua kan kecil ini. Itu cara untuk mengobati kesedihan kita, Pak, katanya. Kalau kita terasa berat ya ujian hidup nih, tak tahan lagi, sedih nih, banyak yang ujian, ya enggak? Ini meninggal, ini, aduh, kayak gempa di Turki, sedih, harta habis, anak habis, keluarga habis, berat ya. Bagaimana? Bukan berat itu dibandingkan dengan beratnya sahabat ditinggal Rasulullah. Nah, jadi kesedihan kita akan menjadi ringan kalau kita memikirkan itu. Ya. Nah, Nabi meninggal hari Senin, tetapi karena sahabat dalam kebingungan dan belum pernah ada pengalaman bagaimana cara mandikan Nabi, bagaimana cara mengkafani Nabi, bagaimana cara mensolati Nabi, bagaimana mengkuburkan Nabi, dan di mana Nabi dikuburkan, itu nggak ada tahu kan sahabat. Sehingga sibuk sahabat dalam kebingungan tadi bukan tertutup. Tertahanlah penguburan Nabi. Nabi meninggal hari Senin dan dikuburkan malam Rabu. Dikuburkan malam Rabu, Selasa malam Rabu baru dikuburkan. Bukan disengaja, bukan karena sengaja, karena kita tahu saat kan tak boleh saat mayat diakhirkan. Bukan sengaja akhirkan. Karena sahabat kebingungan, kesedihan, tak bisa bergerak lagi, tambah tak tahu lagi. Bingung, sedih, tambah nggak tahu bagaimana caranya. Apakah Nabi dibuka, kalau mandikan dibuka pakaiannya? Kan nggak enak. Maka setiap pelaksanaan jenazah Nabi ada suara malaikat yang mengarahkan. Ketika mandikan Nabi, maka ada suara mandikan dia dalam bajunya. Kan? Maksudnya yang mandikan Nabi itu Sayyidina Ali, ya, Fadl bin Abbas, keluarga Nabi. Dan dimandikan. Setelah dimandikan, apa lagi? Dikafankan. Maka dikafani sesuai dengan arahan Nabi, laki-laki dengan 3 helai kain kafan. Setelah dikafani, soalkan bagaimana? Kami nggak ada siap jadi imam nggak? Nabi imam kami, harus siap jadi imam. Gimana? Maka ada suara. Sholatkan masing-masing individu. Masuk kamar Nabi, berapa rombongan, sholat dewek-dewek. Nanti keluar. Masuk rombongan lagi, sholat dewek, keluar lagi. Tidak ada jamaah. Setiap umat menyolati Nabi sendiri-sendiri. Menyolati Nabi sendiri-sendiri. Ya. Kemudian bagaimana dengan penguburan Nabi? Di mana Nabi dikuburkan? Apakah di Baqi? Dari mana? Apakah dikembalikan ke Mekah, bukan tempat dia lahir? Bagaimana Nabi dikuburkan? Datang Sayyidina Abu Bakar, aku pernah mendengar Nabi bersabda, para Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Maka dikuburkanlah di kamar Ibunda Aisyah. Karena dia meninggal di kamar Ibunda Aisyah. Cara penguburannya. Ada 2 kan? Ada syak, ada lahat. Kubur tadi. Ada lubang tengah, ikut di lubang nih. Di tengah ada lagi lubang kecil. Untuk pas badan dia. Di tengah-tengah. Itu namanya syak. Ada lagi lubang di pinggir. Di pinggir dibuat lubang lagi untuk taruh badannya. Itu disebut lahat. Disebut lahat. Ada 2 cara penguburan. Syak atau lahat. Bingung. Nabi ini dibuat gimana? Maka mereka bermusyawarah. Nah, gini deh. Besok pagi siapa yang lebih dulu datang, ahli syak atau ahli lahat?
tukang gali kubur yang Syadul Lahad, itulah yang gali. Cara itulah. Ternyata yang duluan datang adalah ahli lahat. Maka kuburan Nabi dibuat gaya lahat. Dulunya sunnah, dulunya adalah sunnah juga bagus Nabi membolehkan Syadul Lahad. Nabi dikuburkan dengan cara dilahat. Lubang dan di samping. Di samping. Kapan itu? Malam Rabu. Umat masih kebingungan setelah Nabi ini siapa pemimpin kami? Siapa pemimpin kami? Maka ribut, tengok. Ada suara, minna amir wa minkum amir, wa orang Ansar wa Muhajirin. Kami orang Ansar punya satu amir, pimpinan, kamu punya satu pimpinan. Kita masing-masing punya dua pimpinan. Pimpinan untuk kami, untuk kamu. Mana bisa ini? Ya, tak bisa kayak gini dua pemimpin. Maka orang Ansar bermusyawarah di Thaqifah Bani Sa'idah. Kalau di Masjid Nabawi, di masjid kan, di sebelah kanan masjid, sebelah kanan ada satu kebun kurma yang belum dihabiskan oleh pemerintah Saudi, masih ada kebun situ, kebun kecil. Itulah tempat orang Ansar bermusyawarah. Namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Ya. Sudah tempat mereka bermusyawarah untuk menunjuk satu orang Ansar menjadi amir. Maka ketika itu orang sibuk dalam pengurusan jenazah Nabi, Sayyidina Umar bilang Sayyidina Abu Bakar, "Ya Bakar, mari kita pergi ke sana." Sayyidina Umar orang Quraisy, Mekah. Sayyidina Abu Bakar orang Quraisy, Mekah, orang Madinah, orang Quraisy, orang Muhajirin. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Mu'az, seorang sahabat lagi pergi, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah. Maka coba kamu ngomonglah orang Ansar, Masya Allah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, yang kalian omongkan itu betul semua. Kami tidak mengingkarinya. Kalian orang termulia, terhormat, orang yang berhak untuk dihormati dan diberikan kemuliaan. Tetapi bagaimanapun kepemimpinan ini tetap di tangan Quraisy. Ya, tidak bisa kalau kita tahu semua, nasab yang tertinggi kaum, ya, kabilah yang tertinggi adalah kaum Quraisy. Itu hadis Nabi juga gitu. Setiap saat selalu Quraisy yang memimpin. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalian pilih antara dua, Umar atau Abu Ubaidah. Sekarang Sayyidina Abu Bakar, Umar atau Ubaidah, ribut. Wah, ribut ya. Nah, menilai orang ribut nih, maka Sayyidina Umar langsung ngomong. Langsung berdiri dan ngomong. Supaya orang Ansarnya, siapa di antara kalian yang berani lebih dahulu atau lebih maju daripada orang yang Nabi SAW suruh untuk imami kita? Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, tapi Nabi suruh dia itu imam kita. Sayyidina Abu Bakar. Siapa di antara kalian berani untuk lebih maju dari dia? Mau dia semua. Baik Abu Bakar, tentang kamu. Sayyidina Umar ambil tangan dia, angkat. Berbaik kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka diikuti semua orang. Semua tangan ikut di situ. Berbaik kepada Sayyidina Abu Bakar. Dari Sayyidina Abu Bakar nyala dari awal, nyala. Pilih dua orang be, Umar atau Abu Ubaidah. Pintar Sayyidina Abu Bakarnya. Tapi Sayyidina Umar bilang tak ada satu orang yang berani untuk lebih ke depan melebihi Sayyidina Abu Bakar. Dia temannya Nabi di Gua Thur ketika Nabi hijrah. Dan Nabi suruh jadi imam ketika Nabi masih hidup. Nah, kalau Nabi redha dengan keimaman dia, mimpin kita dalam sholat, maka pasti Nabi redha dengan dia mimpin kita dalam perkara dunia. Sholat imam itu kan mimpin perkara akhirat, mimpin orang dalam perkara akhirat. Apalagi perkara dunia, pasti Nabi lebih redha lagi. Maka orang berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Dipilihlah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah yang pertama. Ya, sedikit tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umru qad jawaza sittina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan umurnya 40 tahun dapat wahyu. Jadi umur Nabi 40 tahun genap ya, baru dapat wahyu. Ini umur 40 ini umur yang sempurna barang. Semua nabi-nabi
diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun kecuali dua nabi. Siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua orang ini menjadi nabi dalam keadaan kecil, masih bayi. Tetapi semua nabi-nabi baru menjadi nabi diangkat setelah umur 40 tahun. Itu umur yang sempurna. Maka kita hati-hati sudah 40 nih, sudah 40. Ya, hati-hati ya. Kalau mau berubah, berubahlah sebelum 40. Karena orang mengatakan susah untuk berubah di atas 40 tahun. Kalau mau berubah adik-adik ini ya, sebelum 40 tahun, berubahlah. Ya, kebiasaan baik itu dibiasakanlah. Karena bukan nggak mungkin, tapi susah kemungkinan kita pemarah. Nantilah akan umur 45 mungkin penyabar, tapi bisa Pak ya. Kalau mau berubah menjadi penyabar sebelum 40. Kita nih pelit. Mau berubah menjadi dermawan sebelum 40 tahun. Kita nih penakut. Mau menjadi berani sebelum 40 tahun. Maka sebelum 40 tahun capekkan diri kita untuk merubah diri, memperbaiki diri sebelum 40 tahun insyaallah ya. Jangan terlanjur ya, terlanjur ya. Jangan terlanjur, masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk berubah. Ya. Fair soal ya. Jadi Nabi SAW umur 40 tahun baru menerima wahyu. Di mana Nabi wahyu? Di Gua Hira. Jadi sebelum 40 tahun ini Nabi senang untuk bersemedi. Ya, senang untuk menyendiri ke Gua Hira. Naik. Ya, Pak pernah naik ke sana kan? Tinggi, Pak. Ya, Gua Hira. Sekarang ini sudah ada tangga-tangga, enak lah. Kalau dulu Nabi nggak ada tangga. Apa? Naik, alhamdulillah kami naik. Nah, jadi Nabi itu pergi ke sana ya, kadang-kadang sebulan baru pulang, turun. Kamu, ya salah lagi. Jadi Ibunda Khadijah lah yang menyiapkan makanannya. Dan anak-anaknya yang ngantar. Insyaallah. Selama 6 bulan sebelum menjadi Nabi. Jadi 6 bulan menjelang Nabi dapat wahyu. 6 bulan. Nabi selalu bermimpi. Maka ulama mengatakan dalam hadis disebutkan mimpi adalah 1/46 kenabian. Mimpi adalah 1/46 dari kenabian. Coba kita hitung Pak. Masa Nabi berapa tahun menjadi Nabi? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun itu berapa bulan Pak? Kali ya 23 tahun kali 12 276 sebelum menjadi Nabi 6 bulan selalu bermimpi. Jadi 276 bagi 6 46 maka kata Nabi mimpi adalah 1/46 dari kenabian. Di Gua Hira, Nabi SAW menerima wahyu pertama Iqra di Gua Hira. Ya, Gua Hira. Apa Nabi pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nabi Jibril mendekat Rasulullah sehingga Nabi susah untuk bernapas. Iqra, dia lepaskan. Mak Nabi Qari, aku tak bisa baca. Iqra, mak Nabi Qari, aku tak bisa baca. 3 kali. Iqra, aku tak bisa baca kata Nabi. Mak Nabi Qari, aku tak bisa baca. Baru ditalkinkan. Ikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diikuti Nabi. Maka setelah menerima wahyu pertama itu Nabi turun langsung ke rumahnya Ibunda Khadijah. Maka kedinginan, zammiluni, aku selimut, ya, selimuti aku, kedinginan, takut bercampur dengan satu perkara besar yang dia terima. Maka Ibunda Khadijah yang menenangkannya, ya Rasulullah, tidak mungkin kamu disia-siakan. Muhammad, kamu tak mungkin disia-siakan. Kamu punya akhlak yang bagus, sering mengikram tamu,
bantu yang lemah, membantu orang yang kesusahan, bantu mengangkat barang. Semua kamu punya anak bagus, tapi kamu akan ditinggalkan. Dia yang menenangkan Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW berdakwah pada Khadijah, dialah yang pertama menerima dakwah Nabi. Jadi umat yang pertama kali Islam adalah perempuan, ibunda Khadijah. Baru Nabi dakwah pada Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Nabi dakwah pada Sayyidina Ali masuk Islam. Tapi di antara semua itu yang pertama adalah Khadijah. Allah, ini penting bahwa istri untuk satu dengan kita, Pak. Nah, kita di masjid, istri kerja lain. Kita sibuk-sibuk beramal, istri amalnya amal lain. Satu arah. Maka Nabi SAW bawa istri yang dulu pertama dalam kerja ini, kerja kenabian. Insyaallah. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita masuk ke dalam anak-anak Nabi. Sudah maksudnya, jadi bapak Nabi, ibu susu Nabi, kemudian tempat lahir Nabi, tempat meninggalnya Rasulullah, kemudian umur Nabi menerima wahyu dan kapan Nabi meninggal. Wa umruhu qad jawaza sitina, dan umurnya ketika dia meninggal telah lewat 60 tahun. Kalau mengatakan umur Nabi meninggal kapan? Umur 63 tahun. Umur Nabi meninggal umur 63 tahun. Ketika Nabi SAW umur 6 tahun, ibu meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya Abdul Muttalib paling sayang sama Nabi. Bahkan dikatakan bahwa yang kasih nama Muhammad adalah kakeknya itu, kasih nama Muhammad. 2 tahun sama kakeknya kakeknya meninggal dunia. Umur Nabi 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Maka Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Oleh pamannya Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib, pamannya Nabi SAW. Nah, ketika umur kecil, dari umur 8 tahun sampai umur 12 tahun, Nabi SAW diajak untuk mengembala kambing. Jadi masa kecil Nabi itu, Masya Allah, dididik untuk mengembala kambing. Kata ulama, yang terbiasa gembala kambing orang sabar. Sebaiknya pilihlah pemimpin yang kecilnya yang mengembala kambing. Karena apa? Akan terbentuk sifat sabar. Kambing ini di sini diarahkan, yang itu lari, itu kesana ini lari. Ya. Umat payah seperti kambing. Ya, ngatur umat ini seperti ngatur kambing, payah untuk diatur. Di sini diatur, di sana yang bubar. Orang yang mengembala kambing akan terlatih dengan sifat sabar, tahan, enggak emosi. Dan Nabi bentuk Nabi itu. Umur 12 tahun baru pamannya bawa dia ke perdagangan Syam, ke negeri Syam. Dia waktu berdagang. Jadi Nabi itu gembala kambing bisa, dagang juga ahlinya. Karena umur 12 tahun sudah mulai berdagang. Sampai umur 25 tahun membuat dagangan si ibunda Khadijah, sehingga ibunda Khadijah senang dengan Nabi, ingin nikah dengan Nabi. Akhirnya nikah dengan Nabi. Nanti kita masuk dalam istri Nabi SAW. Cukup insyaallah. Ya. Nabi dan Rasul. Ya. Dua-duanya. Lagi, Pak? Dah cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.